Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, yes, Allahu Akbar. Oke, semoga harinya bahagia, ceria, sehat selalu. Sambil berdoa terus ya, mudah-mudahan wabah Corona COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa berjumpa di kelas masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks, narasi, deskripsi, dan argumentasi. Nah, masih ada dua lagi teks, yaitu persuasi dan eksposisi yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu tugas yang sudah diberikan pekan lalu. Ya, bukan pekan lalu, pekan ini. Buatlah masing-masing satu paragraf narasi, deskripsi, dan argumentasi tentang SDT Cahaya Fikri. Paragraf berisi minimal 4 kalimat ya, minimal 4 kalimat. Apa artinya 4 kalimat? 4 kali titik. Kalimat titik, kalimat titik, kalimat titik, kalimat titik. Itu namanya 4 kalimat ya, bukan 4 baris. 4 baris 1 kali titik ya, itu namanya 1 kalimat. Sayang ya, seperti itu. Ditulis di buku tugas, bukan diketik. Karena kita mau lihat tulisannya. Apakah masih bisa menulis atau tidak? Jangan-jangan sudah lupa menulis ya. Ini ada contoh jawaban 1 dari teman kita, kelas 6 juga. Narasi. Pada suatu hari, saya berangkat ke sekolah SDIT Cahaya Fikri pukul 7 pagi. P-nya huruf kapital, harusnya P huruf kecil. Oh, mana tadi? Karena sekolah SDIT Cahaya Fikri, kepala sekolah SDIT Cahaya Fikri bernama Ustazah Nina. Di SDIT Cahaya Fikri banyak ustazah dan teman-teman yang lain. Kami pulang sekolah pada pukul 14.30. Saya sangat bergembira bersama teman-teman yang baik. Hampir betul ya narasinya. Kurangnya adalah tidak ada konflik. Apa ceritanya? Apa kejadiannya gitu? Itu yang kurang ya. Narasi kan harus ada konflik ya, harus ada cerita. Misalnya nih, pada saat saya belajar di SDT Cahaya Fikri, tiba-tiba kami mendengar suara petir yang sangat keras. Ya, satu kelas kaget dan ustazah meminta kami untuk tetap tenang. Nah, itu namanya konflik. Ada cerita, nah itu namanya konflik di dalam narasi. Itu yang kurang ya pada jawaban temannya. Kita pindah ke deskripsi. SDIT CFB merupakan sekolah Islam terbaik. Masya Allah. Di lantai 1 terdapat ruang lab perpus. Tidak boleh disingkat. Tulis laboratorium atau perpustakaan. Ya. Kelas 1 dan kantor. Di lantai 2 terdapat ruang guru, kelas 2 dan kelas 3. Di lantai 3 terdapat kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Dan di lantai 4 terdapat kelas 5 dan kelas 6. Bagus. Tapi coba lihat kalimat pertamanya. SDT Cahaya Fikri merupakan sekolah Islam terbaik. Itu bukan deskripsi, itu adalah argumentasi. Itu pendapat Anda, ya. Belum tentu orang lain bilang baik, kan belum tentu. Itu namanya pendapat. Jadi deskripsi harusnya kalimat pertama nggak seperti itu ya, salah. Bilang aja di situ, SDT Cahaya Fikri gedung sekolahnya sangat tinggi. Nah, di lantai 1 ada ini, di lantai 2 ada itu. Gitu ya. Jadi baris pertamanya yang salah deskripsi. Argumentasi. Menurut saya, SDIT Cahaya Fikri adalah sekolah Islam terbaik. Karena, ini ada alasannya, oke, bagus. Argumentasinya bagus, deskripsinya salah di baris pertama, narasinya kurang konfliknya atau ceritanya. Ini ada lagi, tulisannya bagus, deskripsinya bagus ya. Cuman lagi-lagi kalimat pertama di deskripsi, CFB merupakan sekolah Islam yang bagus di Bontang.
Itu adalah argumentasi, nak ya. Lokasinya sudah betul, ruangannya betul, tenaga pengajarnya berkualitas, itu juga argumentasi ya. Deskripsi itu betul-betul deskripsi, gambarkan bentuk ruangannya, jumlah ruangannya, depannya apa, belakangnya apa gitu ya. Banyaknya pengajarnya berapa, itu namanya deskripsi. Jadi deskripsinya masih kurang ini ya. Kita pindah ke paragraf kedua, narasi. Hari sekolah di SDT Cahaya Fikri menjadi hari yang menyenangkan bagi saya. Tapi di tengah pandemi virus, ini bagus ya. Karena ada konfliknya ya. Pada saat belajar sehari-hari tiba-tiba ada pandemi, jadi nggak belajar lagi. Ini bagus narasinya. Kita pindah ke argumentasi. Umumnya kita mengenal pendidikan berlangsung hanya di sekolah. Padahal pendidikan sendiri juga dapat berlangsung di lingkungan sehari-hari. Hal ini juga ditekankan di SDT Cahaya Fikri. Nah, bagus ini ya. Jadi siswa tidak hanya diajarkan pendidikan di sekolah, di rumah juga diajarkan. Ya. Cuman kurang apa? Alasannya ya. Ini kan sekolahnya bagus. Buktinya mana? Harus dibuktikan nih. Nah, contohnya Cahaya Fikri, kami yang sekolah di Cahaya Fikri di rumah juga harus tetap belajar ya. Di rumah juga tetap harus isi buku penghubung. Jadi harus bukti yang kuat ya kalau argumentasi. Cukup bagus. Kita pindah ke tugas temannya. Kabur-kabur ya. Kabur-kabur. Langsung saja kita masuk ke eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan penyuluhan atau informasi, mengajarkan, menerangkan, pokoknya menjelaskan intinya ya. Intinya kita jelaskan sebuah topik, sebuah kejadian, ya. Sebuah kata kita jelaskan. Ciri-cirinya, jadi menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Gaya informasinya yang bersifat mengajak, bisa menjawab pertanyaan, berusaha menjelaskan sesuatu. Ya. Ada uraian singkatnya, padat dan akurat. Bahasanya baku ya, tidak memihak. Ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak penulis atau pembaca. Ini gaya informasi mengajak bukan berarti kita mengajak ya, gayanya aja. Jadi betul-betul dibagus-bagusin nih. Misalnya handphone merupakan alat komunikasi yang baik. Karena handphone itu sangat simpel digunakan ya. Berbeda dengan telepon rumah yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Handphone bisa dibawa kemana-mana. Dijelaskan handphone secara detail itu namanya eksposisi. Contohnya, olahraga jalan cepat bukanlah olahraga lari. Nah, dijelaskan nih olahraga jalan cepat itu bagaimana ya. Olahraga ini hampir sama dengan olahraga lari. Namun yang membedakan adalah olahraga ini selalu memungkinkan telapak kaki untuk menyentuh tanah. Sedangkan olahraga lari ada kalanya kedua kaki tidak menyentuh tanah. Ini menjelaskan tentang olahraga jalan cepat. Jadi dijelaskan, dipaparkan. Ya? Bukan dideskripsikan ya, bukan digambarkan, tapi dijelaskan. Nah, lanjut ke contoh berikutnya. Hujan adalah akibat dari pemanasan yang dilakukan oleh matahari pada permukaan air, seperti laut, sungai, dan lain-lain. Pemanasan ini menyebabkan penguapan. Jadi dijelaskan semua hujan, sebabnya hujan, mengapa bisa terjadinya hujan, dijelaskan semua. Itu namanya teks eksposisi. Dijelaskan, teks yang menjelaskan. Jadi kalau misalnya buatlah satu teks eksposisi tentang pendidikan. Ya. Jelaskan, pendidikan merupakan sesuatu kebutuhan manusia karena
kita harus mengetahui hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Seperti itu ya, jadi dijelaskan secara detail. Persuasi, yang terakhir persuasi. Persuasi itu juga dijelaskan, kemudian diajak pembaca untuk mengikuti kita, gitu ya. Jadi tadi kalau eksposisi hanya jelaskan, kalau persuasi kita mengajak, ya. Kalau tadi eksposisi hanya menjelaskan jalan cepat, kalau persuasi, yuk kita jalan cepat supaya badan sehat, gitu ya. Jadi persuasi itu mengajak. Contohnya, selain hujan deras, banjir juga disebabkan oleh penyumbatan saluran air oleh sampah. Sampah yang dibuang sembarangan akan dibawa oleh arus air pada saat hujan dan akan terjadi penyumbatan ketika beberapa sampah berkumpul pada suatu aliran sempit. Untuk itu, mari itu mengajak ya, mari kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi, ujung-ujungnya pasti mengajak kalau persuasi. Kalau eksposisi tadi hanya menjelaskan semua secara detail. Kalau persuasi mengajak, apa yang kita tulis kita ajak orang-orang untuk mengikuti kita. Paham nak ya? Jadi persuasi itu mengajak. Jelaskan dulu kemudian ajak gitu. Contoh yang agak-agak susah. Setiap detik penduduk di bumi bertambah 5 jiwa. Wow, 10 detik 50. 1 jam 1200 dong. Bisa dipastikan bahwa pertumbuhan penduduk yang demikian pesat akan menjadi masalah global. Oleh karena itu, kita perlu mengendalikan pertambahan penduduk. Kita perlu mengendalikan, ya. Jadi kita harus mengendalikan, kita ajak orang-orang untuk mengendalikan pertambahan penduduk. Dan kita harus berusaha keras mencari penemuan-penemuan baru untuk memenuhi tuntutan kehidupan yang tak terelakkan itu. Jadi kita harus cari cara bagaimana caranya supaya penduduk di bumi tidak bertambah terus, ya, dan bumi maksudnya walaupun bertambah bumi tetap bisa menerima keberadaan kita gitu. Jadi kita mengajak orang nih, kita perlu mengendalikan pertambahan penduduk. Jadi kita harus mengendalikan pertambahan penduduk. Salah satu diantaranya kalau sekarang itu ada namanya keluarga berencana ya, 2 anak cukup. Itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan pertambahan penduduk. Saya ulang lagi ya, eksposisi tadi hanya jelaskan semua secara detail. Kalau persuasi itu adalah mengajak, dijelaskan, kemudian diajak. Misalnya ini olahraga tadi di eksposisi ya, olahraga jalan cepat. Nah, itu dicerangkan. Kalau dipersuasi, yuk kita olahraga jalan cepat. Terangkan dulu kemudian diajak. Seperti itu. Insya Allah mudah. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Tugas, buatlah masing-masing satu paragraf, eksposisi dan persuasi ya. Saya ulang lagi, eksposisi menjelaskan, persuasi mengajak. Menjelaskan kemudian mengajak. Tentang makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jangan sampai salah tulis lagi ya. Satu paragraf berisi minimal 4 kalimat, dikumpul paling lambat hari Kamis. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.